Ayat hari ini adalah Yeremia 15, ayat 7-22. Mari kita baca bersama. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang, Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh, Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka, yang laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak dara, putri bangsaku, dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan, baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami, oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, meskipun demikian, berdoalah. Karena itu, berdoalah. Tidak seorang pun di antara kita dapat hidup hanya dengan kata, karena itu. Pikiran seperti, karena itulah hal itu terjadi, dan karena itu pula nanti hasilnya akan demikian. Mungkin terdengar tegas dan cerdas. Namun, yang membuat kita mampu menjalani hidup dan bertahan, tampaknya bukanlah ungkapan karena itu, melainkan ungkapan yang sama sekali berbeda. Kata yang membuat kita mampu terus hidup dan bertahan justru adalah meskipun demikian. Walaupun berat dan sulit, meskipun demikian, setiap kali menghadapi keadaan yang berat, kita bertahan sambil mengulang kata meskipun demikian. Setiap kali mengalami kesulitan, kita pun mampu bertahan sambil membisikkan kata itu. Sesungguhnya, mungkin tidak ada ungkapan yang menjelaskan iman Kristen sebaik kata meskipun demikian. Pertama-tama, kejatuhan manusia dapat dijelaskan dengan kata ini. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sungguh mulia. Sungguh amat baik, firman Allah setelah menciptakan manusia. Ia memberi mereka taman Firdaus dan melimpahkan segala yang baik di dalamnya. Meskipun demikian, manusia berdosa dan meninggalkan Allah. Mereka berdosa bukan karena keadaan buruk dan hidup sulit. Di tengah kondisi terbaik dan keadaan paling baik pun, meskipun demikian, manusia tetap berdosa.
Kejatuhan umat manusia adalah kejatuhan meskipun demikian. Jalan keluar dari kejatuhan itu, yaitu keselamatan, juga dapat dijelaskan dengan satu ungkapan ini. Manusia melupakan anugerah Allah. Mereka dengan kejam melanggar perjanjian dengan Allah dan akhirnya meninggalkannya. Meskipun demikian, Allah ingin menghidupkan manusia. Bukan karena manusia memelihara perjanjian dengan baik, atau selalu tinggal di dalam Allah. Walaupun mereka melanggar perjanjian dan meninggalkan Allah, meskipun demikian Allah ingin menyelamatkan mereka. Anugerah Allah juga merupakan anugerah meskipun demikian. Dengan demikian, kebenaran dasar iman Kristen, yaitu kejatuhan dan keselamatan, dosa manusia dan anugerah Allah, semuanya dapat dijelaskan dengan satu ungkapan. Meskipun demikian. Manusia yang meskipun demikian tetap pergi meninggalkan Allah, dan Allah yang meskipun demikian datang mencari mereka. Inti iman Kristen ada di dalam ungkapan meskipun demikian. Ungkapan meskipun demikian juga tampak dalam nas hari ini. Pertama-tama, mari kita membaca bersama ayat 7-9. Mari kita baca bersama. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Amin. Dalam ungkapan bahasa Korea, kata yang berarti meskipun demikian, muncul secara langsung di ayat 9. Dalam terjemahan Indonesia ini, gagasan yang sama tampil melalui kata tetapi. Namun, makna meskipun demikian juga tersebar di berbagai tempat dalam seluruh nas. Misalnya, ayat 7 pun memuatnya. Dalam kalimat, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, kata sekalipun menyimpan makna meskipun demikian. Kesalahan kita bersaksi melawan kita dan menuduh kita sebagai orang berdosa. Namun, sesudah itu muncul doa meskipun demikian. Meskipun demikian, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Dengan makna meskipun demikian, itulah pendoa dalam nas hari ini berseru dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Kita memang orang berdosa. Kemurtadan kita banyak dan kita telah berdosa kepada Tuhan. Meskipun demikian, bertindaklah oleh karena nama-Mu. Itulah isi doa pendoa dalam nas hari ini. Ayat 9 menyampaikan hal yang sama. Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Dari sudut pandang manusia, permohonan ini sungguh tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Orang-orang berdosa dan jatuh menyadari bahwa mereka telah berdosa, tetapi tetap berkata meskipun demikian, ya Allah, bertindaklah oleh karena nama-Mu. Kami telah berdosa dan jatuh. Meskipun demikian, ya Allah, jangan pergi. Tinggallah di tengah-tengah kami, jangan tinggalkan kami dan tetaplah menjadi Allah kami. Doa yang tampak begitu tidak tahu malu ini terus bergema dalam nas hari ini. Seharusnya bagaimana? Biasanya alurnya akan seperti ini. Kita adalah orang berdosa. Kita telah jatuh dan berdosa kepada Tuhan. Karena itu, kita tidak dapat datang ke hadapan Allah. Atau karena itu, kita tidak dapat berdiri di hadapan Allah. Seharusnya pengakuan itu dilanjutkan dengan karena itu. Akan tetapi, doa sang pendoa justru bergerak ke arah yang berlawanan. Ia tahu dan mengakui bahwa dirinya berdosa, jatuh, dan telah melakukan pelanggaran. Allah, begitulah keadaan kami. Tidak ada satu pun yang baik, yang ada hanyalah kejahatan. Meskipun demikian, kami datang ke hadapan-Mu. Meskipun demikian, ya Allah, dengarkanlah doa kami. Doa sang pendoa bergerak ke arah yang sungguh berlawanan. Ada satu tempat lagi yang mencatat isi yang sama. Mari kita melihat tempat lain di mana makna meskipun demikian tersembunyi, yaitu ayat 20 dan 21. Mari kita baca bersama. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami, oleh karena nama-Mu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Amin. Di sini pun sang pendoa mengakui dosa. Dalam ayat 20, ia dengan jujur mengakui bahwa mereka dan nenek moyang mereka telah berdosa. Namun, di ayat 21 kembali muncul perkataan yang terdengar tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Jangan menampik kami, ingatlah perjanjian-Mu dan jangan membatalkannya. Di antara ayat 20 dan 21 pun seolah-olah ada satu ungkapan yang tidak dituliskan, yaitu meskipun demikian.
kami telah berdosa kepadamu. Meskipun demikian, jangan menampik kami. Meskipun demikian, jangan membatalkan perjanjianmu. Demikianlah sang pendoa berdoa. Saat membaca nas hari ini, wajar jika kita berpikir, bagaimana mungkin manusia begitu tidak tahu malu? Bagaimana mereka dapat begitu tidak tahu diri? Bukankah seharusnya mereka tidak berdosa sejak awal? Bukankah seharusnya mereka hidup lebih baik? Mengapa sesudah berdosa mereka berkata, meskipun demikian ya Allah, bertindaklah demi namamu? Mengapa setelah jatuh mereka berkata, meskipun demikian ya Allah, jangan tinggalkan kami? Mengapa mereka berbuat begitu? Mengapa mereka begitu tidak tahu malu? Pikiran seperti itu muncul dengan sendirinya. Namun saudara-saudari terkasih, di dalam sikap yang tampak begitu tidak tahu malu dan tidak tahu diri itu tersimpan kebenaran inti iman Kristen. Itulah anugerah. Anugerah tampak dalam satu ungkapan, meskipun demikian. Anugerah Allah bukanlah sesuatu yang diberikan kepada orang yang memenuhi syarat atau memiliki kelayakan untuk menerimanya. Anugerah Allah justru diberikan kepada orang yang sama sekali tidak layak dan tidak memenuhi persyaratan apapun. Karena itu, kita dapat mengatakannya seperti ini. Anugerah Allah bukan diberikan karena itu. Anugerah Allah diberikan meskipun demikian. Lalu, siapakah orang yang sungguh menganggap anugerah Allah sebagai anugerah? Apakah orang yang berkata, aku telah berdosa, jadi bagaimana aku dapat datang ke hadapan Allah? Aku telah jatuh, jadi bagaimana kami dapat berseru, memanggil nama Allah dan berdoa? Apakah orang yang menjaga rasa malu dan harga diri seperti itu sungguh menganggap anugerah Allah sebagai anugerah? Orang mungkin menilai mereka dengan baik. Orang ini tahu malu, tahu diri, dan memiliki rasa malu yang sehat. Namun, pandangan Allah sama sekali berbeda. Dalam pandangan Allah, orang semacam itu bukanlah orang baik. Sebaliknya, ia mengabaikan anugerah Allah dan bersikap sombong. Ia mengira dapat melakukan sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak sanggup dilakukannya. Tentu lebih baik jika kita tidak berdosa dan tidak jatuh. Namun, kenyataannya, dosa sudah dilakukan. Cawan kejatuhan, cawan kejahatan itu sudah diminum. Yang penting adalah, apa yang kita lakukan mulai sekarang? Kuasa kegelapan mungkin terus menipu dan membisikkan kepada kita, karena engkau orang berdosa, engkau tidak dapat mendekati Allah. Karena engkau telah jatuh, engkau tidak dapat berdiri di hadapan Allah. Namun Allah tidak demikian. Pikiran, karena aku orang berdosa, aku tidak dapat mendekati Allah. Karena aku telah jatuh, aku tidak dapat berdiri di hadapan Allah. Sepenuhnya mengabaikan anugerah Allah. Allah adalah Dia yang memeluk kita yang tidak memenuhi syarat apapun dan sama sekali tidak layak. Meskipun demikian, Allah tetap memeluk kita. Dengan kata lain, mencari kelayakan dan kemungkinan di dalam diri sendiri bukanlah iman yang benar. Hanya mencari dasar kelayakan di dalam Allah dan menemukan kemungkinan di dalam Allah, itulah iman yang sejati dan benar. Inilah yang kita sebut anugerah. Disinilah alasan iman, meskipun demikian, begitu penting. Seberapa keras pun berusaha, kita tidak akan pernah menjadi orang yang layak menerima sesuatu karena itu. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak dapat memiliki kelayakan, syarat yang cukup, ataupun kemungkinan apapun. Hanya melalui kasih Allah yang meskipun demikian tetap mengasihi kita. Dan melalui anugerahnya yang meskipun demikian menerima kita, kita dapat berdiri di hadapan Allah. Karena itu, pendoa dalam nas hari ini berulang kali berkata, oleh karena namamu, oleh karena namamu. Karya Allah yang menyelamatkan dan menghidupkan kita tidak memiliki dorongan, sebab, ataupun kemungkinan di dalam diri kita. Bukan karena kita menarik, baik, atau bijaksana. Dorongan, sebab, dan kemungkinan karya Allah yang menyelamatkan dan menghidupkan kita seluruhnya hanya ada di dalam Allah kita. Hanya karena Allah berbelas kasihan dan penuh anugerah, hanya karena Allah begitu saja mengasihi kita yang tidak layak dikasihi, maka kita diselamatkan dan menerima hidup. Saudara-saudari yang terkasih, mengakui anugerah Allah sebagai anugerah juga terkandung dalam satu ungkapan yang sangat mudah dan sangat biasa ini. Kiranya semua penyembah Tuhan hidup dengan menikmati sepenuhnya anugerah Allah yang diberikan, meskipun demikian kepada kita yang mustahil menerimanya karena itu. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan. Amin. Sekarang, saat mengakhiri khotbah, saya ingin memikirkan tentang doa. Sepanjang khotbah ini saya menyebut tokoh dalam nas hari ini sebagai pendoa, sebab di dalam nas ini ia sedang berdoa kepada Allah. Satu ungkapan, meskipun demikian, sangat penting dalam doa kita. Singkatnya, doa adalah berkata, meskipun demikian, doa adalah tetap berdoa meskipun demikian.
Dalam hidup, ada begitu banyak alasan yang membuat kita merasa tidak dapat berdoa. Karena ini tidak bisa, karena itu tidak bisa. Tidak ada waktu dan tidak ada hati untuk berdoa. Seperti orang-orang dalam nas hari ini, orang sering berkata, keadaanku seperti ini. Aku adalah orang berdosa seperti ini. Tanpa kusadari aku sudah begitu jauh meninggalkan Allah. Bagaimana mungkin aku berdoa? Namun saudara-saudari, bukan demikian. Meskipun demikian, saudara harus berdoa. Pikiran, aku merasa tidak layak dan malu karena itu aku tidak dapat berdoa, adalah keliru. Ungkapan yang benar adalah, aku merasa tidak layak dan malu, meskipun demikian, aku berdoa. Bahkan pikiran yang benar adalah, aku merasa tidak layak, malu, dan begitu menyesal, karena itu aku tidak punya pilihan selain berdoa. Allah masih menunggu kita. Allah menunggu kita mendekat, kembali lagi, dan berseru di hadapannya. Allah datang mencari orang-orang yang berbalik dan meninggalkannya. Allah itu masih menunggu kita kembali, datang ke hadapannya dan berdoa. Dalam pekan yang baru dimulai ini, meskipun demikian, marilah kita datang kepadanya dan berdoa. Walaupun ada begitu banyak hal yang memalukan dan membuat kita merasa tidak layak, meskipun demikian, marilah kita datang ke hadapan Allah. Allah yang meskipun demikian tetap menunggu kita. Allah yang meskipun demikian tetap memeluk kita. Kiranya kasih-Nya melampaui setiap tembok penghalang, datang kepada kita dan memenuhi kita semua. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama sambil mengingat firman yang telah diberikan kepada kita. Di dalam diri kita ada banyak hal yang mustahil dan banyak keadaan yang sulit. Ada begitu banyak hal yang membuat kita tidak dapat berdoa dan tampak seperti alasan untuk tidak datang ke hadapan Allah. Namun, Allah tidak mendorong kita pergi dengan berkata, karena itu, engkau tidak dapat datang. Allah berkata, meskipun demikian, engkau harus datang. Meskipun demikian, engkau harus berdoa. Tolonglah kami untuk menjalani hidup yang datang ke hadapan Allah, dengan mengandalkan bukan keadaan atau kelayakan di dalam diri kami, melainkan anugerah yang ada di dalam Allah, yaitu anugerah meskipun demikian. Mari kita maju sambil berdoa bersama. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, terima kasih. Di dalam diri kami hanya ada kemustahilan, kesulitan, dan alasan mengapa kami tidak sanggup. Hanya ada alasan, karena itu tidak bisa, karena itu sulit, karena itu berat. Namun, bukan karena itu, melainkan meskipun demikian, Engkau memeluk kami. Mampukan kami menerima anugerah-Mu apa adanya sebagai anugerah dan menjadi umat yang bertekad serta menetapkan hati. Meskipun demikian, kami akan datang ke hadapan Allah. Meskipun demikian, kami akan tinggal di dalam Allah. Kami percaya Engkau mendengar doa kami yang berdoa meskipun demikian. Dan pada pekan ini Engkau akan menjawab doa-doa kami dengan karya yang ajaib. Jadikanlah pekan ini bagi seluruh jemaat kami sebagai pekan untuk hidup, bertahan, dan berkun oleh anugerah meskipun demikian dari Allah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.